Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak, kelas 3 hari ini semangat ya. Tematik kali ini bersama Bunda Nihla. Masih di tema 1, perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Ya, subtema 3. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dari teks. Yang kedua, menceritakan dan menjawab pertanyaan dari isi teks. Yang ketiga, menyelesaikan operasi hitung perkalian. Yang keempat, menyebutkan contoh sikap saling menghargai dalam perbedaan dan cara menyampaikan pesan melalui saran. Selanjutnya, menggambar dekoratif sesuai imajinasi. Oke, yang pertama, menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dan teks. Kemarin Bunda sudah tuliskan di buku penghubung, kakak membaca halaman 72. Yang sudah membaca boleh lanjut, yang belum boleh di pause ya video ini. Nah, kalau sudah membaca, setelah membaca aku menemukan kata yang pertama berkembang biak, yang kedua tidak berubah bentuk, yang ketiga berubah ukuran, yang keempat anak kelinci, yang kelima kelinci dewasa. Nah, berkembang biak, apa sih berkembang biak itu? Nah, memperbanyak diri kakak. Kelinci, kalimatnya kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan misalnya. Kemudian ada kata lagi tadi, tidak berubah bentuk. Apa itu Bunda artinya tidak berubah bentuk? Artinya bentuknya sama. Contoh kalimatnya, kelinci dari kecil hingga dewasa bentuknya sama. Nah, satu lagi, berubah ukuran. Apa itu berubah ukuran, Bunda? Ukurannya berbeda, tidak sama ukurannya. Seperti ini kalimatnya kakak. Kelinci dari kecil hingga dewasa ukurannya berbeda. Nah, ini anak kelinci, kemudian kelinci dewasa seperti ini. Ukurannya berbeda, bisa dibandingkan ya, tapi bentuknya sama. Nah, ada telinganya, ada matanya, tata letak telinga juga sama, bentuknya sama. Kemudian, materi yang kedua, kita menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dari teks. Masih juga tugas yang kemarin membaca halaman 76. Yang belum membaca boleh di pause dulu videonya Bunda. Kalau sudah, bisa kita lanjutkan. Nah, salah satu jenis hewan yang hidup di air adalah ikan. Di sini ikan Kak, ada banyak sekali jenisnya. Ada ikan koki, ikan nila, ikan capung, kemudian ada ikan mas, dan masih banyak lain. Nah, selanjutnya kakak boleh mengerjakan tugas mandiri ya di halaman sebelahnya, halaman 77. Tugas mandiri tidak usah diupload di IG. Oke, setelah membaca, aku menemukan kata apa saja. Yang pertama, insang, alat pernafasan ikan. Itu namanya insang, Kak. Nah, kemudian kakak ada kenal lagi bertelur. Bertelur itu apa? Mengeluarkan telur. Kemudian ada menetas. Apa itu sih menetas? Menetas itu pecah lalu terbuka kulitnya kayak telur. Nah, pecah lalu terbuka. Ada kata lagi yang kakak baru tahu, yaitu tumbuh. Tumbuh itu apa? Bertambah besar. Seperti kalian tumbuh dari kelas 1 sampai di kelas 3 ini. Kira-kira tumbuh tidak? Tumbuh. Iya, bertambah besar. Iya. Selanjutnya, materi selanjutnya masih di menjawab pertanyaan dari teks bacaan ya. Are you ready? Oke.
Pertumbuhan kucing. Kakak simak, Bunda bacakan. Kalau mau sambil buka buku juga boleh. Bunda tuliskan di buku dinas halaman 108. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda-beda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Kakak, dari bacaan ini kakak identifikasi yuk. Ada 3 paragraf. Dari sini sampai sini 1 paragraf. Kemudian 2 paragraf. Kucing sampai peliharaannya paragraf ketiga. Paham ya? Oke, lanjut. Menjawab pertanyaan bersama-sama. Yuk, mengapa sih Siti merasa senang dari bacaan tadi? Mengapa coba? Iya, karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Oke, pertanyaan yang kedua, Kak. Bagaimana cara kucing berkembang biak? Ayo, bagaimana? Iya, melahirkan. Yang ketiga, berapa banyak anak kucing milik Siti? Tadi berapa ayo, Kak? Iya, 5. Yang keempat, ada berapa jenis warna anak kucing? Jenisnya loh, ada berapa? Ada 3, putih, hitam, dan belang. Oke. Materi selanjutnya, menyelesaikan operasi hitung perkalian. Masih ingatkah kalian dengan apa itu perkalian? Iya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya seperti ini, Kak. 2 kali 4 sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8. Kakak lihat ya, 2 kali 4. 2 ini sebagai wadah, isinya 4. Yang ditambahkan, yang diulang-ulang terus adalah bagian isi. Isi berarti angka 4. 4 plus 4. Hasilnya 8. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ada 2 wadah. Betul ya? Wadah 2. Isinya 4. Coba kita cek. Isinya ada berapa? 1, 2, 3. Oke, 4. Setiap wadah isinya 4. Coba yang ini. Iya, sama, ada 4 juga. Satu lagi, coba. 3 kali 4. Wadah kali isi. Ya, isinya kita ulang-ulang terus sampai 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya 12. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Kalau kita gambarkan, lihat, wadahnya harus ada 3. Oke, isinya berapa, Bunda? 4. Yang sebelah sini berapa coba? Iya, sama, 4 juga. Sekarang sebelah bawahnya, paling bawah ada berapa? Iya, 4 juga. Ini kakak udah ingatkan terkait dengan perkalian. Sekarang boleh kok sambil buka halaman 68, buku 3A-nya. Nah, di sana Kak, kalian ada perkalian dapat dihitung dengan 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama, perkalian susun panjang, disebut dengan cara 1. Perkalian susun pendek, cara 2. Susun panjang, apa sih susun panjang itu? Mengalihkan bilangan penyusun dengan bilangan pengali.
Contohnya, misalnya angka ini, perkalian 14 kali 3 sama dengan titik-titik. Kakak lihat, 14 karena namanya juga susun panjang, maka angka 14 dari sini ini kita pisahkan antara puluhan dan satuannya. 10 plus 4 dipisah. Kalikan setiap bilangan penyusun dengan 3. 3 dari sini tadi. 3 kali 10. Dari mana 10? Dari sini tadi. 10 sama dengan berapa? 30 ya. Kemudian kalikan lagi 3. 3 kali 4 dari mana? Dari sini tadi. 4 sama dengan 12. Oke, kita jumlahkan. 0 tambah 2 sama dengan 2. 3 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya 42. Oke, betul ya, hasilnya 42. Sekarang perkalian susun pendek, soalnya sama. 14 kali 3 sama dengan titik-titik. Nah, caranya gimana? Langsung saja Kak, susun pendek ini lebih mudah katanya loh. Tapi sama aja kok sebenarnya dengan susun panjang. Tulis dulu angka 14. 14. Angka 3-nya di bawah ya, harus kita samakan puluhan dan puluhan, kemudian ada satuan juga lurus dengan satuan. 14 kali 3, baru kita susun lagi. Oke, kali. Cara pertama, 4 kali 3, bukan ditambah Kakak. Ingat, ini dikali. 4 kali 3 sama dengan hasilnya 12. Maka disimpan 1. Caranya gimana? Tidak ditulis 12 di bawahnya, tapi ditulisnya angka 2. Satunya disimpan, pinter. Kemudian langkah selanjutnya 1 kali 3. 1 kali 3 ada berapa ya? Iya, ada 3. Karena punya simpanan 1 tadi, 1, maka 1 kali 3 kan 3. Punya simpanan 1 ditambah 1, jadinya 4. Oke, paham Kakak? Hasilnya 42. Sama enggak ya dengan hasil yang susun panjang tadi? Sama. Makanya kesimpulannya, perhitungan cara 1 sama dengan perhitungan cara 2. Susun panjang sama dengan susun pendek. Bedanya adalah cara menyelesaikannya tadi Kakak. Kalau susun panjang agak panjang, kalau susun pendek tadi hanya sekali, disusun sekali. Oke, belajar soal cerita perkalian lagi ya, sekali lagi ya, ini ada cerita. Rafa membeli ikan di toko ikan hias. Rafa membeli ikan nila yang dibungkus dalam 2 buah kantong plastik. Masing-masing kantong plastik berisi 160 ekor ikan. Berapa jumlah semua ekor ikan yang dibeli Rafa? Kali ini angkanya banyak Kak, ratusan. Oke. Cara pertama, pisahkan dahulu ratusan dan puluhannya. Oke, 160. Dipisah dulu ratusan dan puluhannya. 100 plus 60. Kemudian kalikan 2. 2 dari mana? Tadi loh, dibungkus 2 buah kantong plastik. Nah, pengalinya 2. 2 kali 100 sama dengan 200. Kemudian 2 kali 60 dari sini sama dengan 120. Selanjutnya diapain? Masih ingat? Iya, dijumlahkan. Di plus. Hasilnya berapa? 320. Dari mana Bunda? Dari sini Kakak. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 1, 3. Dibaca 320. Nah, coba masih ingat nggak? Ini kira-kira cara panjang, susun panjang apa susun pendek ya? Iya, susun panjang. Oke, materi selanjutnya Kakak menyebutkan contoh sikap saling menghargai dalam perbedaan.
kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Sekarang yuk kita jawab bersama-sama ketika kakak mengalami seperti ini. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah menghargai kemampuan teman, selalu memberi support atau semangat. Tidak boleh tidak bisa, nggak boleh kayak gitu. Kemudian kalau sudah saat bermain lompat tali sudah selesai, kakak boleh membantunya atau mengajarinya supaya dalam permainan lompat tali berikutnya temanmu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bisa lagi. Materi selanjutnya lagi menyebutkan cara menyampaikan pesan yang berisi saran. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Menyampaikan pesan berisi saran. Saran itu apa sih? Saran adalah pendapat seseorang terhadap suatu peristiwa yang memberikan solusi. Contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu menyalakan alarm supaya tidak bangun kesiangan. Nah, di sini loh Kak, ada kata sebaiknya. Nah, kemudian ada kata supaya. Supaya itu maksudnya apa? Ada manfaat. Kenapa sih kok harus menyalakan alarm? Oh, supaya tidak bangun kesiangan. Nah, gitu caranya. Contoh lagi ya. Sebaiknya kamu selalu berolahraga agar tubuhmu sehat. Ada kata agarnya supaya Yang kakak beri saran tadi kalimatnya lengkap dan tahu manfaat kenapa kamu disuruh olahraga. Tahu manfaatnya, agar tubuhnya sehat, gitu ya. Contoh lagi, sebaiknya kamu rajin belajar agar nilaimu menjadi baik. Nah, seperti itu, ada manfaatnya. Kemudian coba berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Kakak lihat gambarnya. Ada seorang anak laki-laki sedang ngapain ya? Nih, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah kira-kira apa? Yuk bersama-sama. Sebaiknya kamu tidak membuang sampah sembarangan agar lingkunganmu tetap bersih. Iya, seperti itu. Ada lagi ya. Di sekitar depan rumah tetanggamu kakak, banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Nah, saran yang akan kamu sampaikan apa dong? Sebaiknya kamu membersihkan halaman rumahmu agar bersih. Atau gimana? Sebaiknya kamu mengumpulkan kaleng bekas agar tidak terisi air hujan. Karena kalau terisi air hujan dapat menimbulkan penyakit, malaria dan sebagainya. Jadinya kumuh gitu ya Kak ya. Oke. Terakhir, materi terakhir kita adalah menggambar dekoratif sesuai imajinasi, sesuai dengan angan-angannya kakak, sesuai dengan keinginannya kakak. Nah, karya dekoratif itu apa? Karya seni pada kertas atau pada benda yang berfungsi sebagai hiasan. Nah,
Kakak membuat sebuah gambar hewan dapat diawali dengan menggunakan garis dan bidang. Contohnya seperti ini, Kak. Kakak membuat lingkaran. Kita beri titik sedikit dalamnya. Nah, setelah itu kita buat belakangnya lagi lingkaran. Kita kasih coret tengahnya. Nah, kayak jadi kan? Jadi apa coba? Udah kelihatan belum? Nah, kemudian kalau sudah kita kasih kakinya misalnya. Nah, jadi deh ayam kecil. Iya, seperti itu, Kakak. Kakak boleh lihat buku 3A halaman 70 ya. Di situ ada gambar cara membuat ikan. Dimulai dari bidang lonjong dulu, kemudian kasih sayap, dan seterusnya. Oke, selesai Kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.